Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk dan mengikut beliau insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Bahwani yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema keutamaan sholat berjamaah hari Jumat. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Bahwani dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur, yaitu Al-Ustadz Bapak Haji Bapak Taklim beserta jajaran pengurusnya, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur, ya insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita hendaklah kita selalu basahi
dengan selalu kita memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Kalau kita mau hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, enggak akan sanggup kita untuk menghitung nikmat karunia Allah. Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Terutama nikmat yang telah tertanam di dalam jiwa kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu luang dalam keadaan sehat wal afiyah, di mana nikmat yang sangat berharga buat kita semua, yang terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, terkadang kita tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, ada dua nikmat di mana manusia ini lalai, di mana manusia ini lupa, di mana manusia ini tidak bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Kata Rasulullah, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kesempatan. Maka alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan, dua nikmat tersebut, kita masih diberikan kesempatan, diberikan sehat, kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Karena fadilah keutamaan sholat subuh berjamaah banyak sekali, Pak. Salah satu manfaat fadilah daripada sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, pahalanya seperti kita melaksanakan sholat sunnah semalaman suntuk, Pak. Yang namanya malam tuh setelah masuknya waktu maghrib ya sampai waktu subuh. Kira-kira sanggup nggak kita sholat sunnah dari setelah maghrib sampai subuh? Jangankan itu, Pak, sholat taraweh aja kita milih cari yang paling dikit. Ya, paling dikit. Ada yang 21 rakaat, wah, lamaan. Yang paling dikit yang 8 rakaat 11 sama witir. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya, masih banyak nikmat yang Allah berikan kesempatan. Kata Rasulullah, man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka pahalanya itu seakan-akan ia telah melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Kira-kira dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 lah. Itu aja kita nggak sanggup, Pak. Tapi kalau kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, wa man shallas subha fi jama'atin maka annama shallal lailu kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya itu kata Rasulullah seakan-akan seperti seseorang melaksanakan sholat sunnah semalaman suntuk, Pak. Nggak sanggup kita, ya. Para sahabat pun juga nggak sanggup ketika mengikuti ya sholatnya Rasulullah, ya, nggak sanggup. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa mengisi kehidupan kita ini dengan amal ibadah. Dan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik, kata Rasulullah, laisa sholat asqala minal munafikin min sholatil fajri wal isya. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh, Pak.
Isya walaupun waktunya panjang, terkadang kita nunda. Tar dululah, Isya kan waktunya banyak. Akhirnya tidur, kepulesan. Lewat Isyanya. Subuh mau dibangunin enak-enak tidur, ya. Apalagi dengar azan tuh nikmat yang paling enak tidur, Pak. Itu menikmat ketika kita mendengar azan subuh, betul nggak? Coba deh, dengar azan subuh, jangan kan di masjid, di kuping kita nggak hira masa bodoh. Kenapa? Karena saking nikmatnya tidur tuh pada saat-saat azan. Kenapa? Ya karena memang pada saat-saat itulah setan itu menggoda kita. Bahkan Rasulullah katakan kalau kita nggak bangun salat subuh, itu dikencingin apa, Pak? Ada ngomong tuh ibu-ibu. Bukan saya, Bu, ya. Ya bukan setan nih Pak Ustadz, bukan. Ya, dikencingin setan, Pak. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia. Jamnya baru jam 4 ya. Berarti masih lama kita nih sampai jam 6 kan? Ya, 2 jam lagi ya. Insyaallah 2 jam lagi. Sanggup Pak 2 jam di sini? Sanggup. Tuh udah kelasat kelusut ya kan duduknya. Udah kelasat kelusut ya kan, maklum ya, udah pada pensiun semua ya. Saya tiap hari ketemu sama Pak Ketua DKM, Pak, sama Pak siapa satu lagi nih, Pak. Tiap hari pagi ya, saya bersyukur Ketua DKM tiap hari ketemu saya, Pak. Apa bosen dia kalau ngelihat saya ya. Pagi jalan tuh ketemu terus sama Pak siapa nih, saya lupa ya. Ketemu saya. Kita bersyukur kita masih bisa bertatap muka ya Pak Ketua DKM ya. Alhamdulillah ya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ya sesuai tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang keutamaan daripada sholat berjamaah dan keutamaan sholat Jumat. Banyak banget nih temanya dikasih nih saya. Pak Ketua DKM semalam nelpon saya, Ustadz ya, padilah keutamaan sholat berjamaah, sholat Jumat, terus sama sholat yang di sab pertama. Berarti amplopnya beda ya. Kalau temanya banyak banget. Ya. Baik, kita bahas tapi nggak semuanya ya, separuh-separuhnya aja gitu ya. Nah, kita bersyukur ya kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Tadi saya sudah jelaskan tentang keutamaan daripada sholat subuh berjamaah. Ya. Setelah kita sama-sama melaksanakan sholat ya secara berjamaah, kita duduk sejenak ya untuk mendengarkan ya kajian-kajian, ya, untuk mendengarkan ilmu-ilmu, untuk membahas ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, beliau ya bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallaha fi man indah. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan tidaklah satu kaum, termasuk kita nih yang hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini ya, karena tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid, Pak. Dan tempat yang paling buruk di dunia adalah pasar. Pasar tuh banyak transaksi yang nggak bener gitu. Makanya Rasulullah katakan sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di dunia adalah pasar. Berbagai macam transaksi gitu. Ada yang nipu, ada yang bohong, ada yang ngurangin takaran, ada yang macam-macam, ada yang ribut segala macam. Itulah pasar. Makanya Rasulullah katakan seburuk-buruk tempat adalah pasar.
Dan kita bersyukur kepada Allah setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kita duduk sejenak. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin, barang tidaklah satu kaum ini berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah. Yatluna kitab Allah, kemudian kita membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian kita pelajari ayat-ayat Allah ini. Kita telaah, kita baca aja udah mendapatkan pahala, apalagi kita baca artinya, kita paham maknanya. Ya. Kita bersyukur. Yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, kecuali Allah akan turunkan, Pak, sakinah, ketenangan, ya, ketentraman, kedamaian di dalam hati kita. Kira-kira di sini tenang nggak, Pak? Tenang nggak hati kita? Kira-kira ada pikiran bini di rumah nggak? Di bini di rumah lagi ngapain? Kira-kira kita ingat nggak? Utang kita ingat nggak utang? Enggak. Ah, bohong, kalau utang nggak inget, bohong, itu mah pora-pora nggak inget aja. Memang dasar nggak mau bayar ya, Pak ya. Hah? Karena nggak mau bayar utang aja jadi nggak inget. Ya. Kita bersyukur, ya Allah berikan kita ketenangan di sini, tenang, utang-utang kita nggak inget, Pak. Bini kita di rumah kita nggak inget. Karena apa? Karena memang Allah yang menurunkan ketenangan. Ya, Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati kita, nikmat kita berzikir kepada Allah, ya kan? Nah, semuanya ini Allah yang turunkan. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan, ya, sakinah, ketenangan di dalam setiap jiwa manusia. Untuk apa? Kepada orang-orang yang beriman khususnya. Ya, semakin lama semakin bertambah keimanan kita, keyakinan kita, i'tiqad kita kepada Allah. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan, Allah liputi nih, dikelilingi rahmat Allah, dinaungi oleh rahmat Allah. Ya, makanya kita tenang ketika duduk di majelis ilmu, Pak. Ya, coba kalau terus keluar dari sini lagi, kira-kira sumpah lagi nggak pikiran kita, Pak? Hah? Mumet lagi, utang inget lagi, ya kan? Anak di rumah belum mandi, ya kan? Istri kita bawel, kita inget lagi. Tapi kalau ketika kita di sini tenang, nikmat, adem, ayem hati kita gitu. Makanya kita bersyukur. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah. Karena malaikat ini menaungi kita, Pak, membentangkan sayapnya, ya, sambil dia memohonkan ampun kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Khaffatuhumul malaikah wa zakarallaha fi man indah. Nanti di hari kiamat nih, Allah akan sebutin satu-satu nih, siapa yang hadir di Masjid An-Nur, ya, yang hadir majelis ilmu, Allah sebutin, Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ya, jadi kita kelewatan ya fadilah jamaah ya. Ya, fadilah jamaah, salat berjamaah. Seperti kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu merupakan salah satu rangkaian ibadah, ya. Ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perintahkan kepada kita, hadirin sekalian. Dan sholat berjamaah itu seperti hadis yang tadi saya sampaikan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fajri bisab'i wa ishrina darajah. Jadi keutamaan sholat berjamaah, ya, kata Rasulullah, itu banyak. Bukan hanya mendapatkan 27 derajat, ya, seperti hadis Rasulullah SAW, ya, akan tetapi sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya, Pak. Dan sholat berjamaah ini merupakan salah satu rangkaian ibadah yang sangat, yang hukumnya sunnah muakkadah. Jadi para ulama fikih itu menghukumkan, mayoritas para ulama menghukumkan bahwa sholat, ya, berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ada sebagian ulama
yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ada memang beberapa ya ulama mengatakan seperti Abu Hanifah, ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib secara individu, khususnya laki-laki, Pak. Karena banyak manfaat yang kita dapatkan dalam sholat berjamaah. Di samping Allah melipat gandakan pahala, ya, mencapai 20 derajat yang Allah berikan dibandingkan kita sholat munfarid sendirian, ya, itu ada manfaat-manfaat yang lain, Pak. Dan jalannya, langkahnya kita dari rumah itu nggak sia-sia ketika datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Langkah kita dihitung sama Allah, Pak. Langkah kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Langkah kita akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Dan di samping itu pula sholat berjamaah sebagai sarana kita untuk bersilaturahim. Dan ketiga juga sholat berjamaah itu untuk menjaga kedisiplinan kita waktu dan akhlak kita. Dan banyak lagi manfaat-manfaat ya sholat berjamaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menilai itu setiap langkah, ketika langkah pertama kita dari rumah sampai kita sampai ke masjid, itu Allah akan nilai, akan menggugurkan setiap dosa-dosa kecil kita yang berhubungan tentunya dengan Allah, Pak. Kecuali berhubungan dengan sama manusia, kita harus minta maafnya, minta redonya. Tapi kalau berhubungan dengan Allah, berapapun dosa yang kita lakukan, kira-kira Allah ampuni nggak? Allah ampuni nggak? Diampunin, Pak, kalau yang berhubungan dengan Allah. Walaupun dosa kita sama Allah ini membumbung setinggi langit atau sebanyak butiran awan yang ada di atas langit, ya, ataupun sebesar bumi yang luas ini, Allah pasti akan mengampuni. Dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, wahai manusia," kata Rasulullah, ini Allah yang mengatakan, ya, "innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali," kata Rasulullah. Wahai manusia, seandainya kalian mau berdoa kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, termasuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Allah nggak peduli itu berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah. Wala ubali, Allah nggak peduli berapapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, selama kita mau memohon ampun kepada Allah, selama kita mau beristighfar kepada Allah, selama kita mau mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, Allah pasti akan mengampuni. Sebab berapapun dosa kita, dosa nggak sholat, kalau kita istighfar, kita mohon ampun, Allah pasti akan mengampuni. Dosa puasa kita, tapi kalau dosa sesama kita, kita harus minta redonya dulu, minta maafnya dulu, minta ikhlasnya dulu, ya. Ya ibna Adam, kata Rasulullah, "Lau balagat zunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu laka." Wahai ibnu Adam, seandainya dosa-dosa kalian ini membumbung setinggi langit, dosa kita kepada Allah. Summastaghfartani, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, ghafartu laka, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, sebesar apapun dosa, walaupun membumbung setinggi langit dosa kita. Ya ibna Adam, innaka ma da'aut, ya ibna Adam, kalau seandainya kalian datang menghadap Allah, lau ataitani bi qurabil ardal khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Rasulullah.
Ya Ibnu Adam, seandainya kau datang menghadapku, artinya kita telah meninggal dunia, Pak. Kita membawa dosa kita sepenuh bumi, ya. Summalah kita nih kemudian kita menghadap kepada Allah, la tusyriku bi. Selama kita tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dengan syarat kita enggak mensekutukan Allah, karena dosa syirik, dosa yang enggak akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lainnya Allah ampuni, Pak. Ya. Kita kembali lagi kepada keutamaan salat berjamaah, ya. Yang pertama, Allah lipat gandakan pahalanya, ya, menjadi 27 derajat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, Pak. Karena setiap langkah kaki kita menuju ke masjid untuk salat berjamaah, Allah akan menghapuskan satu kesalahan. Kira-kira berapa langkah tuh dari rumah kita menuju ke Masjid An-Nur ini, ya? Ada ngitung nggak tadi? Kali ada ngitung gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Saya yakin nggak ada ngitung. Saya juga tadi jalan kaki, Pak. Saya tinggal di Keranggan juga ini, nggak jauh dari sini, Jalan Mawar. Saya jalan tadi, ya, pengen jalan karena tiap pagi saya ketemu Pak Taklim jalan gitu kan. Jadi saya pengen jalan aja, olahraga gitu. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Nah, dan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita juga Allah angkat, ya, setiap langkah kita 1 derajat di sisi Allah. Di samping itu manfaat kedua, keutamaan yang berikutnya, Allah, ya, para malaikat itu memohonkan ampun kepada kita, mendoakan dan mohon ampun bagi orang-orang yang salat berjamaah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, Pak, ya. Dan selanjutnya, keutamaan salat berjamaah adalah sebagai sarana kita untuk bersilaturahim. Kita bersyukur, ya, kita bisa saling kenal mengenal gitu kan, bisa tegur sapa. Karena seseorang yang ingin diberkahi akan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah apa? Fal yasil rahimah. Hendaklah ia melazimkan silaturahim. Berapa kali kita silaturahim dalam sehari kalau kita hadir di masjid untuk sholat berjamaah, ya, minimal kan 5 kali, ya, dari zuhur, asar, maghrib. Nah, pahala silaturahim kita dapat, ya. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyashir rahimah. Barang siapa ingin diberkahi akan rezekinya, Allah berikan keberkahan rezekinya, dan Allah akan panjangkan umurnya. Artinya bukan panjang banget, Pak, 200 tahun atau 300 tahun, enggak. Artinya kita isi kehidupan kita ini dengan umur yang Allah berikan, ya, umur kita mendapatkan keberkahan, selalu menambah kebaikan. Kan kita sering doa tuh, ya, Allahumma shlih li fi dini allazi huwa ismatu. Yang terakhir ini, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kehidupan kita di dunia ini untuk selalu menambah kebaikan, Pak. Kita bersyukur selalu menambah kebaikan untuk bekal kita, ya, kepada Allah nanti kita menghadap Allah. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, sudah terputus seluruh amal ibadah kita. Nggak bisa kita lagi beramal kesoleh, Pak. Nggak bisa lagi kita hadir di majelis ilmu, nggak bisa lagi kita hadir untuk sholat berjamaah, karena memang udah terputus, ya. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ya, apabila manusia, ya, meninggal dunia, maka terputuslah, ya, amalnya itu kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Itu yang merupakan investasi kita, ya, merupakan simpenan kita nanti, ya, ketika kita telah meninggal. Itu pahala yang terus mengalir, Pak. Makanya investasi yang sangat berharga kita selaku orang tua apa? Kita didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Manfaatnya banyak. Kalau nggak usah kita beliin harta,
Dengan anak yang soleh dia bisa akan mendapatkan harta Pak, insyaallah. Dan selanjutnya bahwa fadilah sholat berjamaah ya meningkatkan disiplin waktu kita. Ya, kita ketika dengar azan udah semuanya kita tinggalin. Ya, kita menuju siap-siap untuk ke masjid sholat berjamaah. Kira-kira disiplin gak waktu Pak? Selalu ingat waktu. Jangankan pas azan, sebelum azan kita udah siap-siap ya untuk sama-sama datang ke masjid sholat berjamaah, menjadikan disiplin waktu kita ya, dan sekaligus mendidik akhlak kita ya kepada Allah dan sesama kita, sama manusia. Kemudian fadilah sholat berjamaah juga itu walaupun kita nggak datang, uzur berhalangan sakit, karena kita udah istiqomah ya, terus melaksanakan sholat berjamaah, sudah istiqomah, maka pahalanya tetap dapat Pak ya. Ketika kita sakit ya, kebetulan kita nggak bisa hadir untuk sholat berjamaah, tapi jangan sakit-sakitan, sakit dibuat-buat ya, sakit yang benar-benar sakit gitu kan. Kemudian kita nggak hadir di sholat berjamaah di masjid karena kita udah biasa, sudah istiqomah, kira-kira pahalanya dapat nggak? Dapat Pak. Allah akan memberikan. Kenapa? Karena dia sudah istiqomah. Karena memang uzurnya uzur syar'i ya, yang nggak bisa dia datang ke sholat berjamaah, karena memang dia sudah istiqomah, Allah masih catat ya. Seperti kita melakukan kebaikan, kita berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kita nggak lakukan kebaikan itu ya, seperti contoh nih, contoh dari malam nih kita udah berniat untuk hadir di Masjid An-Nur, niat kita untuk, tiba-tiba ada halangan ya, kita untuk hadir sholat subuh dan sekaligus mendengarkan tausiah, tiba-tiba ada halangan Pak, ada yang nelpon kita ya. Siapa yang nelpon? Notaris. Yo, notaris, kalau notaris urusan dunia dah, duit dah kalau notaris ya. Notaris yang telepon, Pak, Bapak diminta datang ke kantor saya untuk tanda tangan ini. Kalau Bapak nggak tanda tangan, ini duit nggak keluar Pak. Kira-kira kita pentingan yang mana Pak? Pilihan, dua pilihan itu, Pak Talim. Penting yang mana nih? Duit loh, pasti duit, ya kan? Ya gitu, pasti duit, ya. Yang notaris, Bapak harus hari ini tanda tangan karena banknya hari ini yang nentukin tanggalnya gitu kan. Kalau Bapak nggak tanda tangan hari ini, hilang berarti. Ya, pasti otomatis yang kita pentingin notaris gitu. Nah, ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kita nggak lakukan kebaikan, Allah masih catat tuh. Karena uzur yang syar'i, Allah masih catat dengan satu kebaikan yang sempurna Pak. Apalagi kalau kita lakukan kebaikan, kita berniat kemudian kita lakukan kebaikan, Allah mencatat setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan Pak. Ini Allah yang ngomong dalam salah satu hadis qudsinya. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap kebaikan dan keburukan, lalu Allah memperjelas, fa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanatan kamilah. Jika seandainya kita berniat ya untuk melakukan kebaikan, kita enggak lakukan kebaikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah masih catat tuh, kasih ya dispensasi, kasih pahala satu, pahala yang sempurna. Wa in hamma fa'amilaha katabahallahu bi asyri hasanatin ila sab'i mi'ati di'abin au dipan kasira. Artinya jika seandainya kita berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kita lakukan kebaikan itu, kita laksanakan kebaikan itu, Allah akan mencatat setiap satu kebaikan menjadi 10
kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai berlipat-lipat Allah, karena Allah itu maha kaya, Allah yang memberikan. Itulah kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, kita lakukan keburukan, kemudian kita nggak lakukan keburukan, wa inna hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah, masih dicatat Pak. Seandainya kita akan melakukan keburukan, kemudian kita nggak jadi lakukan, nggak kita kerjakan, Allah masih catat ya keburukannya itu dengan satu kebaikan yang sempurna. Namun kalau seandainya kita melakukan keburukan, wa in hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Kalau keburukan Allah nggak lipat gandakan Pak. Kalau keburukan Allah ya catat setiap keburukan satu keburukan. Tapi kalau kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan gitu. Nah, kemudian pahala ya keutamaan daripada salat berjamaah ya sekaligus kita menjawab seruan azan. Ini yang manggil bukan manusia Pak. Memang zahirnya melalui lisan muazzin, lisan ya orang yang ditugaskan untuk azan. Tapi pada hakikatnya yang manggil siapa Pak? Tuh, ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak nggak tahu. Ya, bapak-bapak males Bu. Ya, ya. Yang jawab ya ibu-ibu. Emang di mana-mana kalau saya ngajar Pak, ya ibu-ibu yang paling banyak menjawab pertanyaan saya Pak gitu. Ya dibandingkan bapak-bapak, karena bapak-bapak pura-pura budak. Ya, pura-pura budak ketika mendengar azan tuh pura-pura budak. Bener nggak Pak? Pak Taklim bener nggak? Ya, pura-pura nggak ngeh. Ya. Ini manfaatnya kita menjaga disiplin waktu. Ya ketika kita mendengar azan, kita ingat yang manggil ini bukannya siapa-siapa. Terkadang kita salah kaprah. Kenapa salah kaprahnya? Ya, kalau Allah yang manggil, biasanya kita pura-pura budak, benar nggak? Nggak budak sih, cuman pura-pura budak. Kalau yang pura-pura budak yang repot itu kan. Kalau budak beneran, mendingan gitu kan? Ya kan, nggak ada kewajiban karena budak nggak denger. Ini pura-pura budak, pura-pura nggak ngeh. Ya, dengan suara azan. Allah yang memanggil Pak, Khaliqul Asya, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kita. Allah yang manggil nih, hakikatnya bukan manusia, melalui lisan seorang muazzin yang ditugaskan untuk azan. Terkadang kita dipanggil, lebih penting panggilan bos kita, atasan kita, apa panggilan Allah Pak? Tuh, ibu-ibu lagi yang jawab. Bapak-bapak takut jawab Bu. Hah? Takut disalahin lagi sama ustadznya gitu kan. Ibu-ibu. Ya. Kira-kira kalau dipanggil bos, Pak Taklim besok jam 7 datang ke rumah saya. Siapa? Kira-kira begitu nggak jawabannya? Jawabannya begitu Pak? Mungkin kali ntar dulu Pak. Ada nggak jawabannya gitu? Nggak ada kan? Coba seorang bawahan dipanggil bos atasan, ya Pak Hairuman, ada Pak Hairuman tuh teman saya dari udah lama banget saya kenal dia tuh, ya Pak Hairuman dipanggil sama bosnya besok datang jam 7 ya, kira-kira nolak nggak? Enggak, siapa saya datang. Tapi ketika azan berbunyi, hayya 'alas shalah, bodo amat lah. Ada nggak begitu? Ada nggak Bu yang begitu Bu? Di sini nggak ada, alhamdulillah ya. Di sini nggak ada, tapi hanya di Keranggan sana dikit gitu ya. Ya, pokoknya lewat dari Jalan Anggrek sana dikit gitu kan. Jalan Cempaka, Jalan Mawar atau jalan itu mungkin ada. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Ya, karena jamaahnya saya lihat alhamdulillah nih mukanya cerah-cerah. Ya, mukanya yang rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin gitu. Itulah keutamaan sholat kita berjamaah. Itu yang manggil Allah Pak, bukan manusia. Terkadang kita salah kaprah gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih diberikan 2 nikmat yang tadi saya jelaskan itu. Ya, nikmat sehat,
ya nikmat kesempatan kita isi ya dengan kita selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan pada hakikatnya Pak, ya, seluruh manusia, kata Rasulullah, setiap manusia itu setiap pagi dari semenjak dia bangun tidur sampai ia tidur kembali, pada hakikatnya kita sedang bertransaksi kepada Allah Pak. Setiap pagi hakikatnya kita sedang bertransaksi kepada Allah, telah melakukan aktivitas jual beli kita kepada Allah Pak. Dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu. Kata Rasulullah, seluruh manusia tanpa terkecuali, baik mereka yang beriman atau mereka yang kafir, yaghdu, setiap pagi, faba'i'u nafsahu, kita melakukan transaksi terhadap diri kita Pak kepada Allah. Kita melakukan jual beli diri kita kepada Allah. Kalau kita sayang diri kita, kita isi kehidupan kita ini dengan selalu beramal soleh Pak. Baba'i'u nafsahu, kita melakukan jual beli kepada Allah terhadap diri kita. Pamubikuha au mu'atikuha, kata Rasulullah. Ada sebagian manusia yang menjual dirinya dengan menjerumuskan dirinya kepada azab dan siksaan Allah. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada, banyak, bahkan lebih banyak. Setiap pagi dia jerumuskan dirinya kepada azab dan siksaan Allah, ya. Dia nggak sayang sama dirinya sendiri, ya, dengan melakukan apa? Melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan munkarat Pak. Setiap pagi dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, bahkan sudah direncanakan sebelum dia tidur, saya akan melakukan apa nih hari ini, siapa yang saya bisa bohongin lagi hari ini, siapa yang bisa saya tipu hari ini. Perbuatan-perbuatan maksiat kita isi, berarti kita nggak sayang sama diri kita, berarti kita menjerumuskan diri kita kepada azab dan siksaan Allah Pak. Ini Nabi yang mengatakan, wa mu'atikuha, dan ada sebagian manusia itu yang memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya dari azab dan siksaan Allah dengan melakukan amal soleh seperti kita ini hadir di majelis ilmu. Berarti kita pilih diri kita, ya, menyelamatkan diri kita, memerdekakan diri kita dari azab dan siksaan Allah Pak. Dan kita hadir di majelis ilmu karena manfaat kita hadir di majelis ilmu itu banyak manfaatnya Pak, ya. Kita bisa saling ingat mengingatkan, ya, kita bisa dapat bersilaturahim, kita berkumpul bisa memecahkan masalah-masalah, ya, masjid ini, ya, kita bisa saling kenal mengenal, ya. Banyak manfaat kita hadir di majelis ilmu. Makanya rugi Pak. Bahkan Rasulullah katakan, ketika mereka yang lewat di depan majelis ilmu, kira-kira disuruh mampir nggak? Suruh mampir Pak. Ketika kita lewat di depan majelis ilmu, Rasulullah tuh anjurkan supaya kita mampir. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati satu halaqah ilmu, majelis ilmu, ya, maka kita dianjurkan untuk mampir. Ya, kita karena apa? Karena ini taman surga. Majelis ilmu ini adalah taman surga, riyadul jannah. Makanya Rasul katakan, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya qila ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilm atau halaqatul ilm. Ya, apa sih yang ya, taman surga? Mana sih taman surga di dunia? Adalah majelis ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya kan? Ya. Apalagi kita dapat sholat berjamaah, kita bisa mendapatkan ilmu, isi waktu kita, kekosongan kita, ya, setelah kita sholat subuh sampai waktu syuruk. Ini pahalanya ketika kita waktu subuh,
kita sampai nunggu sampai syuruk, kita isi dengan kegiatan taklim, pengajian, ataupun kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah, ya Rasulullah katakan pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Taman sempurna Pak, ya nggak ada cacat ibadah kita itu. Bahkan sholat berjamaah Pak, ya itu orang yang buta aja masih disuruh untuk sholat berjamaah. Ada satu riwayat ya, dimana ketika itu Rasulullah ya didatangi oleh orang yang buta Pak. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pada suatu saat Rasulullah didatangi oleh ya seseorang yang buta. Menurut riwayat ya Abdullah ibnu Maktum. Ada juga yang mengatakan orang lain. Di mana ketika itu orang yang buta ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu wa yusalliya fi baitihi. Artinya orang yang buta ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini nggak ada yang nuntun untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Dari rumah nggak ada yang nuntun Pak untuk datang sholat berjamaah ke masjid karena buta. Tapi yang lainnya masih berfungsi nih, ya hidungnya berfungsi, telinganya berfungsi, cuman matanya yang nggak berfungsi. Tapi mata hatinya berfungsi Pak. Cuman mata zohirnya nggak ngelihat, tapi hatinya masih berfungsi, telinganya berfungsi semua. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Saya ini nggak ada yang nuntun untuk datang ke masjid, makanya saya mohon kepadamu ya Rasulullah, ya keringanan, dispensasi, pengecualian, ya untuk orang-orang yang buta bisa nggak saya sholat di rumah." Tuh ibu-ibu udah tahu banget tuh. Ibu pernah dengar hadis ini Bu ya? Belum. Oh. Nggak, kalau udah pernah dengar berarti kan saya stop. Berarti ibu udah tahu. Ibu datang ke sini jelasin ke bapak-bapak biar bapak-bapak tahu Bu. Ya, bapak-bapak biar tahu nih gitu kan. Biasanya yang bandel ibu-ibu bapak-bapak Bu. Tuh. Tapi kalau bapak-bapak yang bandel ibu-ibu Pak, apa bapak-bapak? Wah tuh kan saling mensalahin itu ya. Bapak-bapak bilang ibu-ibu ya kan, ibu-ibu bilang bapak-bapak, saling nggak mau ngalah gitu kan. Nah ketika itu dia minta keringanan. Pasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu fayusalli fi baitihi. Ya Rasulullah, saya mohon keringanan, dispensasi ya untuk diizinkan bisa sholat di rumah Pak. Ya, nggak berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah katakan apa? Farakhasalahu. Maka Rasulullah memberikan dispensasi. Ya boleh, karena buta nggak ada yang nuntun kata Rasulullah. Boleh sholat di rumah. Tapi ketika dia ingin beranjak keluar, ya, ingin beranjak, ingin pergi, meninggalkan tempat itu, Rasulullah panggil. Falamma walla da'ahu, maka ketika ia beranjak ingin pergi, da'ahu, kemudian Rasulullah memanggil orang yang buta ini. Apa kata Rasulullah? Faqala hal tasma'un nida bis shalah. Rasulullah bertanya kepada orang buta itu, "Ya Rasulullah, mereka yang buta itu, orang yang buta itu, apakah kamu mendengar seruan azan untuk sholat?" Dia cuma buta, tapi telinganya dengar azan untuk sholat. Apa jawab orang yang buta itu? "Naam, ya saya dengar azan, kedengeran. Kalian dengar gak panggilan hayya 'alas shalah, mari kita sholat." Ya, ajakan untuk berzikir, bersalawat kepada Allah Pak. Apa kata Rasulullah? "Pak Ajib, maka engkau
harus datang, wajib datang untuk sholat berjamaah. Yang buta aja Pak, Rasulullah nggak kasih keringanan, minta keringanan ditolak, apalagi kita yang normal. Itu kan perbandingan ke situ. Kita yang normal, sehat, ya, badan kita sehat, mata kita sehat, telinga kita sehat, bahkan makannya nambah. Ada nggak gitu? Saking sehatnya makannya nambah Pak, gitu. Tuh. Dengar azan pora-pora, tar dulu ah. Kadang-kadang bodoh amat lah. Ada nggak jawabannya begitu? Ada. Ya. Tar ditunda-tunda. Gitu. Apalagi kita sholat berjamaah, kemudian kita ya, karena di dalam sholat berjamaah itu, ya, kalau bisa kita datangkan lebih awal. Kalau dalam hal kebaikan, ya dalam Al-Quran Allah jelaskan pastabikul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kan kita sekarang ya berlawanan dengan ayat ini kan. Kita bukan berlomba-lomba, ya, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Benar nggak? Di sini ada nggak yang begitu kira-kira? Yang tetangga masjid ada nggak dengar azan? Datangnya udah iqamat, ya. Apalagi sholat Jumat Pak. Kalau sholat Jumat udah iqamat baru datang, itu nggak dapat pahala sholat Jumat Pak. Kalau Jumat nggak dapat, percuma dia datang, hanya sekedar menggugurkan kewajiban doang, tapi pahalanya kosong, nol. Kenapa? Karena malaikat udah tutup. Malaikat itu ketika Allah perintahkan setiap hari Jumat itu ada malaikat yang Allah perintahkan untuk turun, untuk mendatangi setiap masjid dan diri di depan pintu masjid, mengabsen siapa yang datang tuh. Yang datang sholat Jumat, siapa yang datang duluan, siapa yang datang belakangan, siapa yang udah datang tapi masih ngerokok di sana, itu malaikat tahu. Ada nggak yang gitu? Ada Pak Taklim di sini? Alhamdulillah nggak ada ya. Saya belum pernah lihat sih di sini, karena memang saya jarang sholat Jumat di sini. Hah? Ada. Udah azan kadang-kadang masih ngerokok, balbel. Itu banyak. Itu Allah perintahkan kita kalau dalam kebaikan kita berlomba-lomba. Kalau kita datang lebih cepat duluan kan enak, ya. Apalagi sebelum azan kita datang, ya kan? Ya, kita bisa melaksanakan sholat sunnah, ya, sunnah tahiyatul masjid, tenang Pak ya, nggak buru-buru, nggak dikejar-kejar setan, ya kan? Setan itu disalahin gitu kan. Kalau kita datang belakangan, kadang-kadang waktu qomat itu udah tinggal 1,5 menit. Kira-kira keburu nggak 1,5 menit? Kita sholat sunnah keburu, ya sholatnya capung cebok tuh kan, capung cebok, klaklek, nggak tumak ninah kita jadinya. Tapi kalau ketika kita datang sebelum azan, ya waktu masih banyak, kira-kira kita sholat sunnah tenang nggak? Tenang kan? Kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, kita bisa sholat sunnah rawatib, kita bisa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena waktu yang mustajab itu bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamat Pak. Kita minta, kita berdoa kepada Allah, ya kan? Tapi kalau kita datangnya kadang-kadang udah iqamat, gimana kita mau sholat sunnah Pak, ya? Apalagi datangnya udah rakaat kedua, ada yang datangnya udah mau salam, padahal tetangga masjid. Di rumah juga ngapa-ngapain teman, keletak-keletuk, kalau Betawi bilang keletak-keletuk, ya, keletak-keletuk, mundar mandir sana sini, nggak ada kepentingan gitu kan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terutama kita cari saf yang pertama, ketika qomat, kadang-kadang ketika qomat kita masih duduk aja di pojokan itu kan, udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah terakhir qomat masih duduk, nggak cepet-cepet datang ke saf yang pertama. Sedangkan di saf yang pertama ini memiliki keutamaan Pak dibandingkan saf yang kedua, benar nggak? Masih kerengkat, kalau Betawi bilang kerengkat ya. Tahu nggak kerengkat? Ya,
Kalau yang Betawi bilang tahu deh kerengkat masih ngulet aja gitu di belakang, masih ngantuk kok aku, padahal udah komat gitu kan. Kata Rasulullah, cari saf yang pertama, berebut kalau bisa di saf yang pertama. Kenapa? Kalau memang harus diundi, kata Rasulullah, diundi untuk mendapatkan saf yang pertama, Pak. Karena padilahnya, manfaatnya, keutamaan daripada saf yang pertama jauh lebih besar daripada saf kedua, ketiga, keempat. Ya. Komat kadang-kadang kita masih kerengkat. Kadang masih, Pak silakan Pak, Bapak ke depan. Gitu. Orang lain yang disuruh, kalau bisa kita Pak di depan. Karena manfaat sholat itu, sholat berjamaah itu kita cari saf yang pertama. Makanya kita datang kalau bisa sebelum azan tuh. Jangan setelah qomat kita baru datang, ya. Apalagi qomat masih di rumah, kan masih kelabat kelubut. Betawi lah gitu, kelabat kelubut. Apaan kelabat kelubut ya? Ya. Karena memang saya orang Betawi, ya. Betawi. Pak Heruman tahu tuh deh. Kenal saya lama banget Pak Heruman juga, ya. Tuh. Nah, manfaat ataupun keutamaan daripada sholat, ya, saf yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mendoakan kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Kalau bisa sebelum qomat, kalau bisa udah ada di saf yang pertama ini, karena memang yang keutamaan saf yang pertama. Kata Rasulullah, kalau memang harus diundi, berebut masuknya, siapa yang datang duluan harus diundi, ya diundi. Siapa yang bisa menempati saf pertama? Kadang-kadang kita masih mangkreng. Oh, mangkreng. Betawi lagi keluar tuh ya. Mangkreng tahu nggak? Mangkreng itu artinya masih duduk sila aja tuh, begitu tuh, nggak bangun-bangun, nggak bergerak. Itu namanya mangkreng. Ya? Mangkreng kalau Betawi tuh. Karena ya Pak Taklim mangkreng ya. Mangkreng kan? Jadi udah qomat masih tetap tuh kayak yang pakai, ya, gamis hitam tuh masih begitu aja, kagak bergerak sama sekali. Udah qomat masih. Kalau begitu saf yang paling belakang. Apa tujuannya saf yang paling belakang? Biar cepet-cepet. Tuh jawaban sendiri, bukan saya ya. Betul nggak? Cepet-cepet kabur katanya. Gitu. Padahal afdolnya saf yang pertama kita rebut tuh. Dalam hal kebaikan kita harus berlomba-lomba, ya, kecuali dalam hal yang lain lah itu. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita menempati saf pertama, berarti kita termasuk orang yang pertama datang untuk sholat berjamaah, Pak. Ini Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Kalau bisa berebut, Pak, sebelum qomat kita udah penuh saf pertama. Betul nggak Pak Taklim? Berebut. Kalau memang mesti diundi, siapa yang datang duluan? Nggak pakai mesti yang datang duluan. Pokoknya kalau bisa kita datang duluan, kita isi saf yang pertama. Jangan kita biasanya kalau datang duluan isinya yang pertama apa yang terakhir, Pak? Paling yang enak mojok sana gitu kan, ya, enak mojok, ya. Saf yang pertama yang lebih utama, Pak, ya. Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya mendoain kita, Pak, di saf yang pertama. Apalagi kita bisa di belakang imam, yang lebih dekat dengan imam gitu kan. Apa sholawatnya Allah? Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Tuh. Kita kan maunya saf yang paling akhir, paling belakang, supaya cepet-cepet pulang. Ini bukan saya yang ngomong ya, berarti memang kenyataannya di sini begitu. Ya, di sini kira-kira kenyataannya begitu nggak, Pak Haji, gitu nggak? Tapi di sini insya Allah mudah-mudahan enggak. Maksudnya nggak beda, ya, nggak beda sama di masjid-masjid lain, sama, Pak. Masjid-masjid lain tuh, ya terkadang manusia seperti itulah. Dalam hal berlomba kebaikan itu menunda-nunda.
Ya, azan aja kadang-kadang ditunda. Ntar dulu masih lama. Belum juga khotib naik mimbar, belum juga khotib setengah perjalanan juga belum. Ada nggak begitu? Banyak. Oh banyak. Setengah perjalanan belum. Wah khotib aja baru naik mimbar. Tar kalau udah khotib kedua, udah khutbah kedua, baru separuh. Tar lah kalau kira-kira udah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, baru kita datang nih. Ya kan? Itu udah enggak dapat pahala Jumat, Pak. Ya. Itu. Dan banyak lagi manfaat-manfaat ketika kita berada di saf awal, ya. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awwal, summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi la astahamu." Kata Rasulullah. Kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan daripada panggilan azan dan saf yang pertama dalam sholat berjamaah, summa lam yajidu, kemudian kita enggak mendapatkan saf pertama, itu perasaannya rugi, Pak. Rugi banget, bukan rugi, pakai banget. Kenapa? Karena yang paling utama saf yang awal yang pertama. Makanya untuk selanjutnya nih, ya, jangan udah komat ini masih gergek begitu, langsung cari di saf yang pertama. Cari saf yang paling afdal, karena kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah perintahkan, bukannya Nabi yang merintahkan, akan tetapi Allah, Pak, gitu. Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal, seandainya manusia itu tahu keutamaan fadilah daripada mendengarkan azan dan saf yang pertama, summa lam yajidu, kemudian dia enggak mendapatkan yang saf pertama, perasaan tuh nyesel, Pak. Nyesel kenapa? Karena padilah jamaahnya kita masih kurang. Betul nggak? Masih kurang. Apa nih yang kurang nih? Oh iya, gue nggak dapat di saf yang pertama. Gitu. Illa ayyastahimu, kalau memang itu saf yang pertama harus diundi, ada undian yang untuk bisa menempati saf awal, saf pertama. Kata Rasulullah apa? Lastahamu, silakan kalian mengadakan undian, karena berebut. Dulu para sahabat tuh ketika Rasulullah belum masuk jadi imam aja, sahabat tuh udah penuh saf pertama nih. Kalau memang mesti harus diundi nggak apa-apa. Ya, Pak Taklim besok bikin undian, Pak Taklim. Ya, bikin undian. Nah, mudah-mudahan setelah ini berebut nih di saf yang pertama. Ya, belum komat, bahkan belum azan udah ada di saf yang pertama. Amin. Ya, kira-kira bisa nggak, Pak? Begitu, Pak? Bisa? Yakin? Janji Bapak sama saya ya. Gitu. Yakin? Karena banyak keutamaan yang kita dapatkan, ya. Saf yang pertama. Nah, kecuali ibu-ibu nih, ibu-ibu beda. Kali ibu-ibu yang paling bagus saf pertama apa saf terakhir, Bu? Kata siapa? Coba. Yang pertama apa yang terakhir, Bu? Nah, yang terakhir kalau seandainya sholatnya itu nggak ada dinding, nggak ada hijabnya gitu kan. Nah, itu mama ini imam, ini jamaah laki, jamaah perempuan, itu paling kita yang terakhir, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hijabnya, tapi kalau ada hijabnya, kira-kira yang pertama apa yang terakhir, Bu? Pertama apa yang terakhir? Yang terakhir apa yang pertama? Pertama. Kalau seperti ini udah kan ada hijabnya nih, ya kan? Berarti kan laki nggak ngelihat tuh, ya kan? Nah, itu boleh saf yang pertama. Tapi kalau berjejer sama laki, kadang-kadang kan sholat Idul Fitri kan, itu sholat Idul Adha, ya kan? Itu. Apalagi sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat itu kan jamaah banyak, tapi saf yang pertama itu kadang masih kosong. Banyak nggak yang begitu? Di Al-Barokah saya sering sholat tuh, Pak. Kadang memang saya sering ngisi di Al-Barokah juga. Saya ngisi juga di Al-Muhajirin, Baitul Mu'min, Al-Jihad, saya juga ngisi Jumat gitu kan. Kadang saya perhatiin gitu kan. Ya kenapa nih orang nggak mau meraih keutamaan fastabiqul khairat sih? Karena apa? Ya karena pengen cepet-cepet pulang gitu. Nggak mau di saf yang pertama. Kamu takut apa?
takut kita ya pulangnya belakangan. Sudah jam berapa nih kira-kira Pak Talim? Wah, cukup sampai di sini apa gimana, Bu? Udah suruk belum? Udah ya? Ya. Apa sampai di sini aja Pak Taklim ya? Ya, mudah-mudahan saya juga ada undangan lagi nih jam 7:30, undangan Maulid di pesantren sana. Ya, saya kira cukup sekian ya sampai sini, mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya sebelum kita keluar dari majelis ini Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah berikan kehidupan kita yang barokah baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik setiap permasalahan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan setiap urusan yang kita lakukan. Untuk itu kalau memang ada yang mau bertanya saya persilakan ya, saya kasih waktu setengah menit. Ya silakan Pak, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Tadi kan Ustadz menyebutkan keutamaan sholat kita berjamaah. Betul. Jadi banyak banget keutamaannya, diantaranya akan mendapatkan 27 derajat ya. Betul. Apakah itu berlaku juga buat perempuan Ustadz, keutamaan itu dapat 27 derajat kalau perempuan sholat di masjid? Ya, kalau terus yang kedua Ustadz, satu lagi maaf. Ya. Tadi kan Ustadz bilang keutamaan kita sebelum azan udah ada di masjid. Betul. Nah saya pernah dengar hadis Ustadz, sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Betul. Nah bagaimana implementasinya untuk kita mendapatkan dua-duanya itu Ustadz? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya satu pertanyaan yang bagus. Kalau perempuan gimana, mendapatkan nggak ya pahala 27 derajat sama seperti kita laki-laki kan? Nah kalau perempuan memang sholatnya itu lebih bagus kan sholat di rumah, ya kan? Di rumah kalau dia berjamaah, ini kan sifatnya umum, nggak dijelaskan laki ataupun perempuan nih hadis konteksnya gitu kan, matanya. Jadi kalau perempuan memang dia sholat berjamaah sama anaknya, sama ya anak yang perempuan atau apa, yakin dapat Pak pahala 27 derajat gitu. Cuman bedanya pahala jalannya dari rumah ke masjid gitu. Tapi kalau dia sholat berjamaah di masjid juga, ini karena memang konteksnya umum, nggak sifatnya laki-laki, ya dapat, insya Allah dapat. Nah, ya Allah yang lebih tahu gitu kan, pasti dapat ya berjamaah. Karena apa? Karena konteksnya itu sholatul jamaati ya afdalu min sholatil fajri bisab'i wa isyrina darajah kan. Artinya keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat kita sendiri, berarti itu kan sifatnya umum. Ya kan, nggak disebutin di situ kan laki atau perempuan gitu kan. Nah itu berarti semuanya itu dah dapat, Allah itu nggak pilih kasih. Dan yang kedua tadi pertanyaannya apa? Oh sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Memang ada hadis ya yang menjelaskan bahwa sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Ya itu yang baik ya kan. Tapi kalau sholat rawatib memang harusnya memang di rumah. Tapi kalau tahiyatul masjid kan kita harus datang dulu ke masjid, ya kan? Nah mungkin yang dimaksud ya bisa tahiyatul masjid sekalian sholat sunnah rawatib di masjid, boleh juga nggak apa-apa, nggak ada halangan. Maksudnya nggak ada larangan kita untuk sholat sunnah di masjid, kecuali kalau memang ada larangan. Saya belum pernah dapat hadis yang menjelaskan bahwa dilarang untuk sholat sunnah di masjid, nggak. Artinya sunnahnya ini sifatnya anjuran. Ya silakan kalian mau sholat di masjid sunnah ataupun di rumah, itu memang yang lebih utama sholat sunnah di rumah. Ya itu aja Pak ya. Ya ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, sekitar sholat sunnah yang bermacam-macam disebutkan tadi, bagi yang kondisinya memungkinkan itu tidak masalah, karena sholat sunnah ini bisa dilakukan ada di tempat atau mungkin berpindah-pindah. Nah karena suatu hal mungkin kesempatannya untuk berpindah posisi dari sunat
sholat sunnah yang satu dan yang lainnya ini tentunya kan menjadi kendala bagi kita. Nah ini bagaimana posisi kita ini tentang pahalanya begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sholat sunnah yang berpindah-pindah tempat, memang itu satu anjuran dari Rasulullah. Ya, kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah aja Pak. Ya, ketika baik itu di rumah ataupun di masjid atau musola, ya kan? Karena apa? Karena tempat yang kita tempati itu nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi bahwa kita sholat di sini nih, ya kan? Di tempat ini. Terus di mana lagi? Ada, saya juga bukan di tempat ini aja. Ini juga saya di tempat ini diinjak juga buat sholat. Jadi akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat yang menyaksikan kita. Ya, itu aja Pak ya. Cukup ya. Ada lagi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al ahlil kutri unsa wa zakar rabbi wa fikna wa fikhum lima taratadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta kraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kiramis syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahhadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa dimwaddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu ashrah suduraha bi faidikal imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa amid ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ngundang juga nih, insyaallah besok pagi, Ahad pagi ya, kalau yang bisa hadir ya, ada pengajian rutin. Saya memang kan ngajar di FKM, Forum Komunikasi Masjid dan Mushola, mungkin Pak itu tahu ya. Ya, keliling memang di masjid-masjid di Keranggan Permai ini, ya kan. Nah, besok insyaallah giliran di Masjid Baitul Mukmin. Ada yang tahu ya? Tahu semua ya Masjid Baitul Mukmin ya. Ba'da subuh, Pak. Kalau mau hadir di sana silahkan ya. Dan alhamdulillah ya kan, saya ngajar ya gantiin Ustadz Burhan. Ustadz Burhanuddin almarhum ya, ketika beliau sebelum meninggal tuh memang saya sering badalin dia, sering gantiin dia kan beliau ya, sampai dia menghembuskan napas yang terakhir diamanatin kepada saya, Ustadz ya, kalau bisa pengajian FKM terus
berlanjut. Saya bilang insya Allah Ustaz, insya Allah kita akan lakukan ini. Dan alhamdulillah ya, saya sebagai penerus daripada almarhum Ustaz Burhanuddin, dulu di sini masuk Pak, di An-Nur dulu ada ya, ada ya, waktu zaman ketuanya Pak Asep dengan sama Pak siapa yang meninggal itu kemarin yang dalang itu ya, Pak Kamto ya, Kamto ya, ada. Nah, tapi entah penggantian pengurus saya juga nggak tahu gimana gitu kan. Tapi saya udah hubungin lagi dengan Pak Ketua DKM yang baru. Kalau memang di sini mau di ini silahkan, tafadhol gitu kan. Udah dihubungin ya Pak Taklim sama Pak Ketua wilayah ya. Ya insya Allah ya, ini saja informasi dari saya. Ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.